pilih. Katakan membuatku berarti, membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan, yes, perkara besar yang engkau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Amin. Kau sumber kuatku. Katakan Yesus. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Thank you, Jesus. Kalau yang katakan hidup yang kupilih, hidup yang kupilih, membuatku berarti. Karena siapa? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Kita harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang engkau janjikan.
seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, pengkhotbah yang sangat terkenal juga, dan seorang gembala jemaat bernama Charles Swindoll, di dalam bukunya yang dia beri judul Living Above the Level of Mediocrity, atau yang artinya hidup di atas mental lumayan gitu. Dia mengatakan, the greatest waste of our natural resources is the number of people who never reach their potential. Yang artinya adalah pemborosan terbesar dari sumber daya alam kita adalah jumlah orang yang tidak pernah mencapai potensinya. Yang dimaksudkan beliau adalah bila kita hidup berpuas diri dengan capaian yang lumayan atau mediocre, sehingga kita tidak merasa perlu untuk mengembangkan diri secara maksimal, nah maka sikap tersebut merupakan suatu pemborosan atas kemampuan yang Tuhan berikan pada diri kita. Nah, rasa berpuas diri dengan hasil yang lumayan ini memang seringkali mewarnai kehidupan kita. Kalau ditanya, bagaimana saat ini pekerjaannya? Jawabannya apa? Ya lumayan. Kalau ditanya anak-anak sekolah, bagaimana hasil ujiannya? Apa jawabannya? Ya lumayan. Kalau ditanya tentang ekonomi, tentang hasil sesuatu, pasti kita menjawab dengan apa? Ya lumayan. Bahkan ada orang yang menjawab lumayan itu dengan rasa yang bangga gitu. Ah lumayan lah, sudah dapat segini. Nah, ini yang harus coba kita buang atau kita singkirkan, kita kikis dalam kehidupan kita. Nah, rasa berpuas diri dengan hasil yang lumayan inilah yang Tuhan ingatkan kepada Yosua dan bangsa Israel agar mereka tidak cepat merasa puas dengan hasil yang lumayan, karena pada waktu itu bangsa Israel sudah tiba di sisi timur Sungai Yordan. Saat itu sisi timur Sungai Yordan dekat atau merupakan suatu perbatasan dengan negeri Kanaan. Nah, ketika mereka sampai di situ, Tuhan menghendaki mereka untuk tidak hanya sampai di situ, tidak cepat berpuas diri. Karena apa? Karena mereka sudah sampai di Sungai Yordan, di seberang, di perbatasan negeri Kanaan. Tuhan tidak mau mereka berpuas diri. Kalau kita baca di kemarin ya Bapak Ibu, di sepanjang 3 minggu yang kita pelajari dalam Yosua pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan 9, Tuhan memerintahkan Yosua supaya bangsa tersebut masuk atau menyeberangi Sungai Yordan, masuk dan menduduki negeri Kanaan. Karena Tuhan seperti yang dicatat dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang keempat berkata kepada Yosua, Yosua, engkau pandang ini dari padang gurun yang ada di sebelah utara, gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai barat yang ada di selatan, sampai ke laut besar yang ada di sebelah matahari terbenam yang ada di barat. Itu semua itulah yang akan kalian duduki. Jadi jangan cepat berpuas diri dulu, karena udah sampai di perbatasan negeri Kanaan. Karena janjiku kepada umat Israel adalah negeri Kanaan, bukan hanya sampai di perbatasannya saja. Nah, kalau kita lihat di dalam Yosua pasal yang pertama ayatnya yang ke-9, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-15. Tuhan memerintahkan supaya bangsa ini bergerak maju. Artinya jangan cepat puas karena udah sampai di perbatasan. Maju. Maju, duduki negeri yang kujanjikan. Untuk itu kita akan membaca di dalam Yosua pasal yang pertama. Nanti kita baca di ayat-ayat selanjutnya. Firman Tuhan, lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan apa?
menyeberangi sungai Yordan ini untuk apa saudara? Pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Tuhan menyuruh mereka melalui Yosua memerintahkan kepada bangsa Israel untuk siap-siap. Karena kita akan berangkat ini. Jangan hanya tinggal di situ, di seberang sungai Yordan. Itu pesan yang Tuhan mau. Dan itu juga yang disampaikan Yosua kepada seluruh bangsa Israel. Nah, selain pesan kepada seluruh bangsa Israel, Yosua juga menyampaikan pesan khusus kepada 2,5 suku daripada bangsa Israel. Kepada siapa? Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manase yang setengah itu. Nah, selain Tuhan melalui Yosua memerintahkan untuk bangsa itu bergerak, seluruh bangsa itu, seluruh suku bangsa Israel itu, Tuhan juga melalui Yosua menyampaikan pesan khusus kepada 2,5 suku. Apa pesannya? Nanti dilanjutkan Bapak Ibu ya. Hanya saja kalau kita baca melalui Yosua pasal yang pertama, ayat yang 10 sampai dengan ayat yang ke-15, kita dapat menemukan bahwa Tuhan mengajarkan untuk bangsa Israel untuk tidak punya mentalitas cepat berpuas diri. Tetapi mereka harus maju, bergerak untuk menggapai rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, agar dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita bisa punya mentalitas untuk hidup maksimal, tidak hanya cepat berpuas diri, berdasarkan Yosua pasal yang pertama, ayat yang 10 sampai dengan ayat yang 15, ada 3 hal yang perlu kita lakukan supaya hidup kita maksimal, supaya hidup kita tidak hanya cepat berpuas diri dengan apa yang Tuhan beri saat ini. Bukan berarti saudara tidak bersyukur ya saudara, tetap bersyukur, tapi jangan punya mentalitas mediocre, yang penting lumayan, tidak saudara. Nah, apa yang ketiga hal tersebut? Yang pertama, untuk mengalami hidup yang maksimal, orang harus yang pertama bersedia berjuang. Supaya hidupmu tidak hanya sekedar lumayan dengan keadaanmu saat ini, supaya kau tidak cuma berpuas diri dengan hasil yang lumayan saat ini. Mentalitas pertama, kesediaan yang perlu engkau lakukan adalah bersedia berjuang. Katakan bersama dengan saya, bersedia berjuang. Kurang semangat, bersedia berjuang. Nah, bersedia berjuang. Memang Tuhan menjanjikan masa depan yang indah bagi umatnya, ya kan? Namun bukan berarti janji tersebut akan mereka alami secara otomatis. Untuk mengalaminya, umat Tuhan harus berupaya. Harus apa Bapak Ibu? Berupaya dan berjuang. Dan Tuhan akan menolong mereka sehingga perjuangan tersebut tidak akan sia-sia, namun membuahkan keberhasilan. Nah, kalau ada seorang anak, dia mau lulus ujian, ya kan, mau dapat hasil yang bagus, nggak usah belajar, yang penting berdoa, percaya pada janji Tuhan, dia akan memberikan keberhasilan. Kira-kira dia dapat nilai ujian yang bagaimana Bapak Ibu? Tiba nilai hasil ujian yang bagus, nggak bagus, marah-marah sama Tuhan, nggak percaya aku sama janjimu. Hati-hati Bapak Ibu. Memang Tuhan menjanjikan banyak hal dalam hidup kita, tapi kita juga perlu berupaya dan berjuang. Jadi jangan seolah-olah Tuhan itu kayak jackpot, saudara. Tahu, main jackpot dulu judi, masukkan 100, berharap dapat berapa? 1000, kan nggak ngapa-ngapain, tinggal pencet tombol. Halo. Memang Tuhan menjanjikan banyak hal berkat dalam hidup kita, tapi kita juga harus punya mentalitas berjuang, berupaya. Untuk mengalami janji Tuhan, kita tidak boleh apa? Bermalas-malasan. Saya ulangi, untuk mengalami janji Tuhan, tidak boleh bermalas-malasan. Itulah yang Tuhan sampaikan dalam Yosua pasal yang pertama ayat ke-10 tadi. Melalui Yosua Tuhan berfirman, jalanilah seluruh perkemahan
dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, sediakan bekalmu. Sebab dalam 3 hari kamu akan apa? Menyeberangi sungai Yordan. Ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Bapak Ibu perhatikan, di satu sisi memang ada janji Tuhan. Janji Tuhan bahwa bangsa ini akan diberikan tanah perjanjian, tanah yang makmur, tanah yang baik keadaannya. Cuma gak bisa mereka hanya berpangku tangan saja. Ya duduklah, percaya Tuhan kasih. Tapi apa di sini diperintahkan? Untuk apa? Sediakan bekalmu, ya. Engkau akan pergi untuk apa? Menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Artinya ada perjuangan. Tidak hanya berpangku tangan lalu berkat itu datang. Tapi ada apa? Perjuangan. Nah, ada suatu cerita Bapak Ibu. Suatu kali orang tersebut menonton televisi. Nah, karena dia menonton televisi, firman Tuhan pada saat itu cerita tentang bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia. Tuhan kirimkan kan melalui gagak itu, ada daging setiap hari. Nah, ditanya sama pendetanya dalam televisi itu kan, percayakah Anda kepada janji Tuhan? Dia langsung mengamini, percaya. Seperti Elia yang dipelihara Tuhan, setiap hari dikirimin daging, dipelihara Tuhan setiap hari. Saya percaya Tuhan akan memelihara saya setiap hari. Besoknya dia berhenti bekerja, resign dari pekerjaan. Terus dia duduk di rumah. Setiap hari kerjanya apa? Berdoa. Berdoa supaya setiap hari sama ke Elisa, ada yang mengirimkan daging makanan bagi dia. Dia percaya Tuhan juga setiap hari akan mengirimkan seseorang, paling tidak ada pos atau wesel, masuk uang rekening setiap hari. Jadi dia kerjaannya berdoa. 1 minggu tak ada hasil. 2 minggu tak ada hasil. Dia terus berdoa, tapi tidak bekerja, berdoa saja. Sebulan kemudian tak ada hasil. Hingga 3 bulan kemudian tetap juga tak ada hasil. Itu artinya hati-hati memahami janji Tuhan. Saya bukan gak percaya Tuhan itu dapat bekerja dengan caranya yang ajaib ya. Tuhan itu bisa bekerja dengan caranya yang ajaib. Dan saya seringkali menyaksikan Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Cuma Tuhan gak pernah mengajarkan kita untuk jadi pribadi yang malas. Kita perlu bersedia untuk berjuang. Nah, supaya kita tidak ada di mentalitas yang hanya puas dengan keadaan saat ini, berjuanglah terus. Seperti lagu Dewa, saya suka. Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti. Tuh lagu dunia aja bisa ngajarin kita tuh. Perjuangan untuk tanpa henti-henti. Orang Kristen maunya enak, berdoa aja datang berkat. Tuhan ngajarin orang jadi malas, saudara. Halo, adakah Tuhan mengajari kita untuk menjadi malas? Tidak, sekali lagi untuk mengalami janji Tuhan. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Bergerak, maju, berjuang. Nah, Tuhan menghendaki agar kita mempercayai janjinya dan bersedia untuk berjuang guna meraih janji yang Ia sediakan. Perjuangan yang merupakan wujud bahwa kita tidak membiarkan rasa berpuas diri dengan hasil yang mediocre atau lumayan. Saya ada di keadaan saat ini, tapi saya mau terus berjuang. Saya nggak mau hanya keadaan saya sampai di sini saja. Saya rindu untuk mengalami janji-janji Tuhan yang lebih besar lagi. Oleh karena itu saya akan berjuang. Mari kita lihat diri kita, Bapak Ibu. Mari kita renungkan kepada diri kita. Bagaimana janji Tuhan dalam hidup saya? Adakah saya sudah mengalaminya? Apakah saya tidak mengalaminya oleh karena saya memang karena merasa sudah berpuas diri dengan apa yang keadaan saya saat ini? Yang kedua, untuk mengalami hidup yang maksimal, orang harus bersedia meninggalkan kemapanan. Yang pertama, orang harus bersedia berjuang. Yang kedua, bersedia meninggalkan kemapanan. Rasa berpuas diri dengan hasil yang lumayan
dan kemapanan itu acap kali berjalan seiring. Memang kalau orang yang sudah berpuas diri biasanya enggan untuk berubah. Karena dia enggan untuk berubah, itulah namanya kemapanan tadi. Enggan untuk berubah. Rasa enggan untuk berubah merupakan apa? Akhir dari kemajuan dan awal dari kemunduran. Orang kalau sudah berpuas diri cenderung tidak mau berubah. Enggak bicara orang kaya aja ya, orang susah pun seringkali hidup dalam kemapanannya. Kemajuan itu berarti berubah dari posisi yang semula kepada posisi yang baru. Yaitu apa? Ada di depan posisi sebelumnya. Orang kalau sudah dalam kemapanannya dia akan diam di sini terus. Ya udah, orang yang berpuas diri dengan rasa lumayan dia berdiam di sini terus, enggan untuk berubah. Ya udah diam di posisinya. Nah, ketika dia sudah berdiam di sini saja, inilah akhir dari kemajuan dirinya. Dan tinggal menunggu waktu untuk dia tertinggal mundur. Mari renungkan diri kita Bapak Ibu. Adakah kita saat ini hanya berada di posisi kita yang sama terus menerus? Karena kita berpuas diri. Entah itu kehidupan rohani, entah itu kehidupan keluarga, entah itu ekonomi, entah itu relasi dengan orang lain. Kita berpuas dengan yang ada saat ini. Sehingga kita tidak mengalami banyak kemajuan. Kemajuan selalu menuntut perubahan. Kalau engkau ingin mengalami kemajuan, berubahlah. Jangan diam di dalam rasa berpuas diri dengan hasil yang lumayan saat ini dirimu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, seperti yang tadi saya jelaskan tadi di awal, bahwa Tuhan melalui Yosua memberikan pesan khusus kepada apa? 2,5 suku bangsa Israel, yaitu orang Gad, Ruben, dan setengah suku Manasye itu. Apa pesannya? Nah, kalau kita baca di dalam Bilangan 32 ayat 1 sampai 41, ketika seluruh bangsa Israel itu sudah tiba dan mengalahkan orang-orang yang berada di sisi timur Sungai Yordan tadi, orang Gad, Ruben, dan setengah suku Manasye itu datang kepada Musa. Datang kepada Musa dengan satu permintaan. Musa, hamba Allah, kalau boleh kami, suku Gad, Ruben, dan setengah Manasye ini, kami tinggal di sisi timur Sungai Yordan ini aja. Kenapa kami memilih tinggal di sisi timur Sungai Yordan ini? Karena kami adalah peternak. Dan wilayah ini sekarang ini sangat cocok buat kami. Dan Musa pun mengizinkan itu. Jadi orang Gad dan setengah suku Manasye, Gad dan Ruben tinggal di sisi timur Sungai Yordan. Hanya saja Musa berpesan sebagaimana yang dicatat di dalam Ulangan 3 ayat 18 sampai 20, bahwa walaupun mereka telah diberikan ini, yakni tanah di seberang di sisi timur Sungai Yordan ini, setiap laki-laki dari suku Ruben, Gad dan Manasye harus ikut tetap maju berperang. Maju berperang bersama suku-suku Israel yang lain untuk menduduki negeri Kanaan. Pesan yang samalah yang diingatkan Yosua kembali kepada suku Gad, Ruben, dan setengah Manasye tadi di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-12. Yosua ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat yang ke-12. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu, berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu. Yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Artinya di sisi timur Sungai Yordan tadi. Karena mereka memilih tanah itu menjadi
tanah pusaka mereka karena mereka adalah para peternak. Mereka suka dengan daerah itu. Mereka minta. Tapi pesannya adalah ingatlah kepada perkataan yang pesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Artinya orang suku Gad, Ruben dan Manasye yang setengah itu udah enak sebenarnya hidupnya kan. Udah dapat tempat, udah di situ. Tapi Tuhan bilang jangan diam hanya di situ. Tolong saudaramu yang lain juga. Sekalipun engkau telah diberikan tanah di seberang sungai Yordan, di sisi timur sungai Yordan, tapi kamu tetap harus bergerak maju. Para laki-lakinya harus tetap menyeberang, membantu saudara suku Israel yang lain menaklukkan seluruh tanah Kanaan. Kalau sudah ditaklukkan, baru kalian boleh kembali. Artinya Tuhan tidak mengizinkan suku Gad, Manasye dan Ruben itu enak-enak aja. Ya udah dapat bagian kami. Sekarang sana duduk tenang, tinggal diam. Tidak, saudara. Nah, untuk menaklukkan rasa berpuas diri dengan hasil yang lumayan, orang harus bersedia untuk meninggalkan kemapanan. Nah, yang ketiga, untuk mengalami hidup yang maksimal, kalau yang pertama tadi bersedia berjuang, bersedia meninggalkan kemapanan, yang ketiga adalah bersedia berjuang sampai tuntas. Orang yang demikian ini, orang yang bersedia berjuang sampai tuntas ini tidak akan berjuang setengah-setengah. Tetapi dia akan berjuang sampai dengan, kalau istilahnya itu adalah finishing well. Mengakhirinya dengan sangat baik. Karena banyak orang memulainya bagus, tapi di tengah perjalanan angkat tangan sehingga tidak finishing well. Nah, di ayat yang ke-15 firman Tuhan juga disampaikan, Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Maksudnya yang saudaramu yang kepada kamu ini dimaksudkan adalah suku Gad, Ruben dan Manasye tadi. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Apa ayat selanjutnya dibaca? Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Artinya mereka bukan karena sudah dapat tanah bagian mereka, mereka tidak mau lagi berjuang. Tinggal dalam kemapanan, enak hore gitu. Tapi tidak, Tuhan inginkan mereka tetap berjuang bersama. Bahkan berjuang sampai tuntas, sampai akhir. Nah, pentingnya berjuang sampai tuntas ini Bapak Ibu, kita dapat belajar dari seorang yang bernama Hipon Ngetih. Yang bersangkutan ini adalah seorang pelari maraton dari Kenya. Suatu ketika di tahun 2015, dia mengikuti pertandingan lomba lari maraton sejauh 42 km di Austin, Texas. Nah, selama beberapa putaran itu sampai dengan putaran yang terakhir, Hipon Ngetih memimpin di depan. Nah, 1 kilometer sebelum garis finish, orang yang di belakang dia, yakni orang yang nomor 2 setelah dia, ada jaraknya 500 meter. Dan dia mau sampai garis finish itu tinggal 1 kilometer. Artinya, udah pasti dia akan menjadi juara 1. Kan gitu, 500 meter kan jauh saudara. Kalau lari itu 500 meter ketinggalan pasti jauh. Nah, tetapi 50 meter sebelum garis akhir itu, tiba-tiba Hipon Ngetih jatuh. Terjatuh dan seperti orang yang akan mengalami kehilangan kesadaran. Karena mungkin kelelahan. Dia terjatuh. Nah, melihat itu,
petugas medis pun bergegas segera berlari menghampiri dia. Apakah yang selanjutnya dilakukan oleh Hipon Ngeti dalam keadaan yang demikian? Saya ingin saudara menyaksikan video ini. Tolong yang diputar. Ketika dia terjatuh dan 50 meter dari garis finish, dalam keadaan yang sudah keletihan dan hampir tidak sadarkan diri. Ketika dia akan ditolong oleh tim medis untuk dibawa sesudahnya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bukan langsung menyerah. Sekalipun dalam keadaan sudah keletihan luar biasa, dia merangkak. Dia tidak bersedia untuk ditolong tim medis sampai dia menyelesaikan garis akhir. Anda bisa lihat, dalam keadaan yang demikian, dia tidak menyerah. Bahkan sudah sampai sangat keletihan, saudara. Tapi dia tidak menyerah. Dia terus berjuang sampai bahkan merangkak, saudara. Haleluya, saudara. Itulah yang dimaksud dengan berjuang sampai tuntas. Ketika dia sudah memulai pertandingan, walaupun dia mengalami keletihan, bahkan sudah hampir tidak bisa berjalan lagi, tapi dia merangkak. Dia terus meneruskan sampai dia tiba di garis akhir. Itulah yang dimaksud dengan berjuang sampai tuntas. Tetapi karena panitia melihat bahwa ini punya perjuangan yang luar biasa, punya spirit yang luar biasa, Hipon Ngeti diberi hadiah sama seperti orang yang peringkat kedua. Padahal dia peringkat ketiga, saudara. Itulah yang dimaksud dengan berjuang sampai akhir. Engkau harus berjuang sampai akhir. Sekalipun mungkin engkau sudah mengalami keletihan, engkau sudah mengalami kelelahan, dan mungkin tampaknya sepertinya sudah kehilangan tenaga harapan. Tapi teruslah berjuang. Teruslah berjuang. Sampai finishing well. Sampai menyelesaikan pertandingan dengan baik, dengan sempurna. Amin, Bapak Ibu. Kembali saya ingatkan, bukan hanya bagaimana kita memulai apa yang kita kerjakan sajalah yang penting, namun bagaimana kita menyelesaikannya juga tidak kalah penting. Untuk mengalami kemajuan, hidup maksimal dalam kerohanian, luangkan waktu lebih banyak lagi. Amin. Bukan hanya doa makan aja, saudara. Bukan hanya doa mau berangkat kerja aja, saudara. Tapi doa yang lain juga penting. Membaca firman Tuhan penting. Amin. Seperti yang minggu lalu kita belajar, ya kan? Kalau yang masih ingat apa? Mengisi firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Maka engkau akan memiliki keteguhan dan kekuatan hati. Sehingga engkau tidak akan kalah kepada setiap kesukaran dan tantangan. Amin. Itu kan suatu kesatuan, Bapak Ibu. Sesuatu yang gak boleh dipisahkan. Kalau orang bilang dirinya tidak punya waktu untuk Tuhan, sekali lagi saya bilang orang tersebut tidak membuat Tuhan prioritas dalam hidupnya. Kenapa? Saya kasih contoh. Kalau engkau pulang kerja, apa yang engkau lakukan? Apakah engkau langsung makan? Atau memeluk istri dan mencium istrimu, atau engkau datang ke rumah langsung berdoa? Mana yang engkau lakukan? Yang mana engkau lakukan menunjukkan itulah prioritas dalam hidupmu. Kalau engkau langsung makan berarti perutmu prioritas. Kalau engkau pulang mencium istrimu dan memeluk istrimu berarti keluargamu prioritas. Itu yang kau utamakan dulu. Kalau engkau berdoa pulang kerja engkau langsung berdoa, berarti Tuhan prioritasmu. Baru kau peluk istrimu, kemudian yang kedua baru engkau makan, yang ketiga perutmu. Itu kan menunjukkan mana yang prioritas, saudara. Kalau engkau bilang engkau tidak punya waktu kepada Tuhan, engkau sama juga dengan berkata bahwa Tuhan bukan prioritas dalam hidupmu. Yang lain itu bisa engkau kerjakan kemudian. Tetapi prioritaskanlah yang utama. Baru yang kemudian engkau kerjakan. Haleluya. Kembali saya ingatkan, untuk mengalami hidup yang maksimal, bersedia berjuang, bersedia meninggalkan kemapanan,
dan berjuanglah terus sampai tuntas. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami belajar bagaimana ketika Tuhan menjanjikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel, Tuhan menginginkan mereka juga berjuang untuk mencapai apa yang Tuhan janjikan dalam hidup mereka. Mereka harus berjuang. Suku Gad, Manase dan Ruben, mereka harus tinggalkan kemapanan sekalipun mereka sudah memiliki tanah pusakanya. Dan mereka juga harus ikut terus berjuang sampai tuntas, sampai seluruh negeri Kanaan diduduki oleh seluruh suku bangsa Israel. Hari ini kami belajar Tuhan untuk tidak cepat berpuas diri dengan hasil yang lumayan apa yang kami punya saat ini. Baik kehidupan ekonomi, keluarga, finansial, ekonomi Tuhan. Kami mau keluar dari rasa cepat berpuas diri dengan sikap yang lumayan itu Tuhan. Kami mau bergerak maju, keluar dari segala kemapanan untuk menjangkau setiap janji-janji Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Agar kehidupan kami di dunia ini adalah kehidupan yang maksimal, yang dapat meraih banyak janji Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih, kami juga belajar dari pribadi Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana ketika Engkau sudah memulai pelayananmu di dunia ini, Engkau juga menyelesaikannya sampai akhir. Engkau menyelesaikannya dengan finishing well, bahkan Engkau sampai mati di kayu salib ya Tuhan. Ketika Engkau melakukan segala sesuatu, Tuhan Engkau tidak pernah setengah-tengah. Engkau terus melakukannya, berjuang sampai akhir. Demikian juga kami Tuhan. Apa yang kami sudah mulai hari ini ya Tuhan, kami mau meneruskan perjuangan itu. Dan kami mau sampai finishing well dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Kami percaya kekuatan kami terbatas untuk melakukan ini. Tapi kami perlu Engkau ya Bapa, dan senantiasa di dalam kehidupan kami. Yang akan menolong dan menguatkan kami. Yang akan memberikan kami kemampuan untuk terus berjuang sampai dengan garis akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.